Waduh, abang Korea ini dapat info dari mana sih? Katanya dia nyari ikan yang makan kotoran, soalnya rasanya lebih enak. Tanpa basa-basi, dia langsung nembak pertanyaan ke abang penjual. Dan abangnya dengan polos jawab, Mas, Lene makan apa? Tergantung, ada yang makan hai. Tapi pas suapan pertama masuk, lupakan masa lalu tuh ikan. Dia langsung jatuh cinta. Katanya dagingnya lembut dan juicy banget. Gak peduli deh sejarahnya kelam, yang penting rasanya juara. Kalian doyan lele gak guys? Kalian bilang bule gak bisa makan pedas. Lihat nih, dia pun tanpa ragu mesen mie gacoan level 8. Pas mie-nya datang, dia pun langsung nyobain. Ternyata pas dia makan, mukanya biasa aja, kayak gak kepedesan. Kirain nahan pedes dan gak bakal habis. Ternyata semua dilibas. Anjay, enak banget. Niat hati mau jadi chef nasi goreng gila dadakan. Lihat nih gaya Mas Bule, udah meyakinkan banget kan? Tapi tunggu dulu, pas bumbu rahasianya mulai digoreng, waduh, langsung batuk kena serangan asap rempah Indonesia. Sampai bengek gitu batuknya Mas. Meskipun matanya perih dan napas engap, dia tetap stay cool. Lanjut masak sampai matang. Respect perjuangannya. Nah, saatnya pembuktian. Pas suapan pertama masuk, wah, ekspresinya langsung berubah. Katanya pedes tapi enak banget. Gak main-main, dia kasih nilai 9,5/10 loh. Lulus deh jadi warga lokal nih. Punya uang 50.000 di Jakarta, bisa dapat makan enak gak sih? Bule ini langsung terima tantangannya. Gak pakai lama, dia langsung borong menu di warung nasi uduk. Pesen nasi uduk, ayam paha atas, sate kulit, gak cukup 1, 2 dong. Ditambah sambal ijo sama es jeruk. Kalian tebak habis berapa? Cuma 47.000, masih kembali 3.000 perak guys. Lihat tuh porsinya, full banget. Pas nyobain sate kulit sama ayam bakarnya, mukanya nggak bisa bohong. Katanya pedes tapi nagih banget. Saking enaknya, dia sampai bilang mau nikahin kokinya loh. Walaupun kokinya cowok, dia nggak peduli. Yang penting rasanya juara. Menurut kalian 50.000 dapat segini worth it nggak? Koko ini bawa saudaranya dari China yang katanya suhu makan pedes. Langsung aja diseret ke gacoan buat tes ilmu kekuatan lidahnya. Sebelum makan, dengerin dulu nih susumbarnya. Pedas Indo mah kayak permen. Kalau tim bening, pedas China. Mereka langsung pesan level 1, level 4, dan level 8 guys. Pertama coba level 1. Katanya, nggak pedes, malah manis. Sombong ya bun? Oke, lanjut level 4. Pas suapan pertama, nah loh, mukanya udah mulai kongslet tuh guys. Dan terakhir, pas nyoba level 8, pertahanan jebol. Abang China ini udah nggak kuat lagi. Saking nggak kuatnya, dia sampai push up di tempat dong. Kalian tim gacuan level berapa nih? Yang kuat level 8, coba absen di bawah. Dulu, bagi Mbak Bule ini, boro-boro makan durian. Cium baunya dikit aja, rasanya auto mual guys. Tapi setelah hamil, mendadak malah jadi suka banget sama durian. Dan yang lebih kocak lagi, kirain pas anaknya lahir bakalan hilang. Tapi malah makin suka, sampai ketagihan. Gimana guys pendapat kalian? Waduh, Mbak Bule ini sampai kaget banget nemu jajanan surga dunia di Bali. Pas lagi jalan-jalan, dia salfok sama gerobak gorengan ini. Dia lihat langsung si abang lagi ngegoreng pisang yang masih fresh dari wajan. Pas tahu harganya, dia shock dong. Satunya cuma 1.000 perak. Bayangin, modal $1 doang, dia bisa borong 1 kantong penuh. Pas dicoba, renyah banget. Dia nyobain tempe sama tahu isi sayur. Tapi yang bikin dia jatuh cinta banget ternyata pisang gorengnya. Katanya ini pisang goreng terenak yang pernah dia makan. Kata abang bule ini, hidup di Indonesia itu enak banget. Kita nggak perlu capek nyari makan, karena makanannya yang bakal nyamperin kita.
Bener aja dong, lagi asik bengong, tiba-tiba lewat tuh si abang bakso. Si bule sampai namain dia, The Boxer Man. udah berasa kayak superhero ya, Wak. Langsung deh dipesan, servis VIP, diantar langsung ke garasi rumah. Dan plot twistnya, dia kaget banget pas bayar. 5 mangkuk cuma 32.000 perak, murah banget woi. Kalau di tempat kalian, bakso lewat semangkuk berapaan guys? Waduh, definisi bule udah jadi warga lokal nih. Bukan cuma doyan makan, tapi dia nekat ngulek sambal sendiri guys. Lihat tuh gayanya, udah pakai ikat kepala batik, duduk lesehan enak banget ya. Bahannya lengkap, cabe, bawang, tomat, dan yang paling penting, harta karun penyedap rasa alias micin. Wah, paham banget dia bumbu rahasia Nusantara. Aduh mas, nguleknya penuh perjuangan banget ya. Kelihatan tuh otot tangannya sampai kencang. Nah, ini momen penentuan. Cocol pakai gorengan, hap. Lihat tuh mukanya, katanya sedap gila. Fix, Mas Bule resmi jadi warga 62. Kalian yang orang lokal, skill nguleknya kalah gak sama dia? Jujur, kaget banget. Abang Bule ini ngaku, sebenarnya dia jarang banget mau makan masakan Indonesia. Tapi, lihat nih, pas nyobain iga bakar, pertahanannya langsung ngeruntuh. Katanya, dagingnya super lembut dan bumbunya meresap banget. Ekspresinya gak bisa bohong guys. Gak cuma iga, sate marangi sama bebek goreng pun disikat abis. Dia bilang, ini best traditional Indonesian food yang pernah dia coba seumur hidup. Lihat tuh endingnya, piring sampai bersih licin alias demolished. Definisi benci jadi cinta lewat jalur lambung nih. Kalau kalian, tim iga bakar atau tim sate? Mbak Bule ini bingung guys, kenapa suaminya bisa kecanduan mie goreng akut? Bayangin aja, selama liburan di Indonesia, kemanapun suaminya pergi, dari restoran mewah sampai warung pinggir jalan, suaminya selalu pesan menu yang sama, mie goreng. Mbak Bule sampai mikir, kita ini liburan jauh-jauh ke Indonesia cuman buat wisata mie apa gimana? Tapi setiap kali lihat suaminya makan dengan muka puas, dia cuma bisa ketawa pasrah. Tapi bener juga sih Mas Bule, jangan makan mie doang dong, pakai nasi lah, biar kenyang. Baru sah jadi warga plus 62. Beginilah jadinya kalau bule ketemu buah berbulu alias rambutan. Lihat tuh mukanya, bingung banget. Mereka mikir keras, gimana cara ngebuka kulitnya. Untungnya temen Bang Bule udah pro. Langsung diajarin teknik pencet dan kopek. Satset, langsung kebuka dong. Dan beginilah muka polos mereka pas mencoba memahami rasanya. Dengerin deh. Sweet. Ya? Kalian tim ngupas pakai tangan atau tim barbar yang ngupas pakai gigi? Jauh-jauh mudik ke Amerika, Abang Bule ini tetap nyelundupin harta karun dari Indonesia guys. Apalagi kalau bukan sambal. Katanya lidahnya udah melokal, gak bisa makan kalau gak ada pedes-pedesnya. Mumpung lagi kumpul, dia langsung nantangin keponakannya buat nyobain. Dan ternyata keponakan yang pertama kena mental guys. Tapi keponakan yang satu lagi malah bilang enak dan doyan banget. It's good, right? I like it. Kalian kalau pergi ke luar negeri, wajib bawa sambal sendiri juga nggak? Lihat deh, muka abang Thailand ini pas pertama kali ketemu sama yang namanya seblak. Mukanya bingung, ini makanan apa sih? Kok kerupuk direbus? Tapi pas suapan pertama masuk ke mulut, rasa kencur sama pedesnya langsung ajojing di lidah. Dan ternyata lidahnya cocok banget dong. Gak pakai lama, dia langsung mode kalap. Saking enaknya, dia sampai bilang, I love seblak. lihat tuh, mangkoknya sampai licin gak bersisa. Fix, dia udah sah jadi warga Jawa Barat cabang Bangkok.
Kalian suka seblak juga nggak guys? Lagi asik jalan-jalan santai di Jakarta, mata abang bule ini tiba-tiba tertuju sama gerobak bakso di pinggir jalan guys. Bakso. Is cheese. Cheese inside. I want to try the cheese bakso. Mozzarella. I want to try the mozzarella bakso. Tanpa mikir panjang, dia langsung gas pesan 1 porsi. Begitu pesanannya jadi, sebelum makan dia racik dulu dong kuahnya, ditambahin sambal plus kecap manis, biar rasanya makin mantap jiwa. Beginilah reaksi jujur lidah bule pas nyobain bakso Indonesia. Oh, it's nice and peppery. Meatball with mozzarella inside. The mozzarella is super creamy on the inside. Mas asal Indonesia yang sudah menikah dengan orang Turki ini iseng mau ngenalin minuman legendaris, susu jahe ke mertuanya guys. Dia minta mertuanya buat nyicipin untuk pertama kalinya. Dan begitu diteguk, wah reaksinya langsung kelihatan. Katanya ada sensasi hangat yang langsung nyes di tenggorokan. Biz burada alıyoruz böyle değil bu kadar. Güzel bir şey bu. Bu mango gibi. Mango güzel, bu da çok güzel. Beliau juga bilang, minuman ini rasanya sehat banget dan bermanfaat buat tubuh. Bahkan katanya kalau tenggorokan lagi sakit, minuman ini bakal ampuh banget buat ngeredainnya.